Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Farul. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Kita masih sama di sini yaitu mempelajari tentang bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, untuk hari ini apa yang akan kita bahas? Ya, kita akan membahas tentang membuat persamaan kuadrat baru. Langsung saja kita ke materinya. Nah, ini ada hal yang perlu atau wajib kalian ingat ya. Misal di sini ada persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dia punya akar-akar penyelesaian x1 dan juga x2. Nah, nanti berlaku kalau x1 tambah x2 bisa dihitung dengan rumus min b per a. Nah, kalau untuk x1 dikali x2 nanti rumusnya adalah c per a. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini misal ada persamaan kuadrat x kuadrat kurangi x kurang 7 sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan juga x2. Kalian diminta untuk menentukan x1 tambah x2, kemudian x1 dikali x2, c-nya di sini 3x1 ditambah 3x2. Oke, di sini kita akan menjawab terlebih dahulu yang soal 1A, yaitu menentukan x1 tambah x2 itu hasilnya berapa. Nah, yang perlu ditentukan pertama kali yaitu adalah ABC-nya. Terlihat di soal, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan min 7. Nah, di sini saya perlu ingatkan sekali lagi, A adalah koefisien atau angka di depan x kuadrat. B adalah angka atau koefisien dari x. Nah, C di sini adalah konstanta atau angka yang tidak ada variabelnya. Nah, terus kita lanjut. Di sini untuk menentukan x1 tambah x2, kita menggunakan rumus min b per a. Nah, kita langsung masukkan angkanya aja. B-nya di sini negatif 1, berarti nanti negatifnya ada 2. Min 1 atau negatif 1 per 1. Nah, karena di sini ada 2 tanda yang berdekatan, kita jadikan 1 tandanya yaitu positif. Maka yang atas jadi plus 1. Nah, 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah hasil dari x1 tambah x2. Nah, kita lanjutkan dengan yang 1B. Di sini diminta untuk menentukan x1 dikali x2. Nah, seperti biasa ditentukan dulu ABC-nya. Nah, masih sama ya. Nah, di sini rumus x1 kali x2 adalah c per a. Berarti c-nya di situ minus 7 atau negatif 7. Nah, berarti negatif 7 atau minus 7 per 1. Hasilnya adalah negatif 7. Oke, kita lanjutkan pembahasannya dengan soal 1C, yaitu diminta menentukan 3x1 tambah 3x2. Nah, di sini karena di rumus tadi kan nggak ada menentukan 3x1 tambah 3x2 ya. Berarti kalian harus mengubah bentuknya. Nah, antara yang x1 tambah x2 sama x1 kali x2, soal ini deket yang mana? Nah, kan bentuknya mirip seperti yang x1 ditambah x2. Nah, berarti nanti kita tentukan dulu x1 tambah x2-nya itu berapa. Nah, tadi kan udah dicari ya, hasilnya adalah 1. Nah, terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah merubah soal yang awalnya 3x1 tambah 3x2 menjadi 3 dikali x1 tambah x2. Kok bisa seperti ini, Pak?
dia menggunakan namanya sifat distributif atau angka 3 di X1 dan X2-nya ini ditarik keluar. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya. Nah, X1 tambah X2 kan di sini hasilnya 1 ya. Berarti tinggal 3 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Seperti itu anak-anak. Mudah kan ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu kalau misal ada persamaan kuadrat di sini, ada X kuadrat kurangi 3X kurang 5 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kemudian kalau persamaan baru yang akarnya X1 kurang 3 dan X2 kurang 3 itu gimana caranya? Oke, ini adalah cara menjawabnya ya anak-anak. Yang pertama dilakukan adalah menentukan ABC-nya. A-nya di sini 1, B-nya negatif 3, C-nya negatif 5. Nah, terus yang dilakukan apa? Menentukan penjumlahan X1 tambah X2 dengan rumus negatif B per A. Nah, hasilnya karena B-nya juga negatif di sini, berarti nanti tanda negatifnya ada 2. Nah, ingat kalau ada 2 tanda berdekatan, dia harus digabungkan atau diubah. Nah, karena tandanya sama, berarti nanti hasilnya adalah plus. Nah, 3 per 1 hasilnya 3. Nah, kemudian yang selanjutnya menentukan X1 kali X2. Nah, di sini rumusnya C per A. Nah, C-nya kebetulan negatif juga. Jadinya negatif 5 per 1. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, setelah itu menentukan akar-akar barunya. Nah, misal di situ P-nya adalah X1 kurang 3, kemudian Q-nya adalah X2 kurang 3. Nah, yang dilakukan apa? Kalian tentukan penjumlahannya terlebih dahulu. Jadinya X1 kurang 3 ditambah X2 kurang 3. Hasilnya seperti apa? Nah, ini. Karena ini ada X-nya ada 1 dan 2, dia nggak bisa dihitung ya. Makanya masih dalam bentuk penjumlahan X1 tambah X2. Nah, ini ada negatif 3 tambah negatif 3, hasilnya negatif 6. Nah, terus ingat, tadi kan udah nyari X1 tambah X2. Di sini X1 tambah X2 hasilnya 3, sama dengan 3. Berarti X1 tambah X3 yang di sini diganti dengan angka 3. Nah, 3 kurang 6 hasilnya 3. Itu untuk penjumlahannya. Setelah itu apa? Setelah itu kalian menentukan P dikali Q atau X1 kurang 3 dikali X2 kurang 3. Nah, nanti pakai perkalian distributif. X1 kali X2 hasilnya X1 kali X2. Karena berbeda jadi nggak gabung ya. X1 dikali min 3 jadinya min 3X1. Min 3 dikali X2 hasilnya min 3X2. Kemudian min 3 kali min 3 hasilnya plus 9. Nah, terus tanda kurungnya kita hilangkan. Di sini kenapa kok bisa tiba-tiba minus atau negatif? Karena ini ada plus dan negatif atau minus. Nah, ketika dua tanda ini berdekatan harus digabung. Nah, karena tandanya berbeda, makanya nanti jadinya negatif. Nah, sekarang kita ubah lagi ke bentuk yang lain di sini. Kenapa kok di sini tiba-tiba ada negatif 3 dikali X1 tambah X2? Ini seperti contoh soal 1C tadi ya. Negatif 3-nya, karena di sini ada negatif 3X1 dan negatif 3X2. Negatif 3-nya kita ambil atau kita keluarkan dari X1 dan juga X2. Nah, bentuknya berubah jadi negatif 3 dikali X1 tambah X2. Nah, ini terus
kita masukkan angka-angkanya yang kita hitung tadi. Nah, X1 kali X2 di sini kan negatif 5. Di sini berubah juga negatif 5. Nah, X1 tambah X2 di sini hasilnya 3. Di selanjutnya ini juga berubah menjadi 3. Nah, kemudian kita hitung. 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, negatif 5 dikurangi 9 tambah 9 hasilnya adalah negatif 5 atau minus 5. Nah, terus setelah ketemu penjumlahan sama perkaliannya yang dari akar-akar baru diapakan? Dibuat persamaan kuadrat barunya dengan memasukkan angka-angka tadi ke rumus ini. Jadi X kuadrat dikurangi P tambah Q dikali X ditambah P dikali Q sama dengan 0. Nah, terus kita masukkan angka-angkanya. P tambah Q tadi hasilnya 3. Kemudian P kali Q hasilnya minus 5. Nah, ini ada dua tanda berdekatan harus digabung atau diubah. Nah, persamaan barunya adalah X kuadrat dikurangi 3X dikurang 5 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah menerapkan persamaan kuadrat dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, ini langsung aja ke contoh soal. Misal, keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, tentukan panjang dan lebarnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kamu perlu mengidentifikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui keliling dan juga luas. Bentuknya apa? Persegi panjang. Nah, berarti kamu perlu mengingat-ingat tentang keliling dan luas persegi panjang. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, di sini diketahui kalau kelilingnya itu 90 meter, luasnya 450 meter persegi. Yang ditanyakan adalah panjang dan lebarnya. Oke, kita jawab. Untuk keliling terlebih dahulu, rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 90. Nah, terus hasilnya seperti apa? Ini, P ditambah L sama dengan 45. Kok bisa? Karena ini 2 dicoret dengan 90. Atau disederhanakan lah. Nah, 90 dibagi 2, hasilnya kan 45. Nah, terus setelah bentuknya seperti ini diapakan? Diubah menjadi variabelnya satu aja yang di depan. Kalau ini kan masih dalam bentuk penjumlahan toh. Nah, kemudian di sini dirubah menjadi P sama dengan atau variabel yang di depan ini cuma satu aja. Dengan cara seperti apa? L-nya ini dipindah ruaskan. Nah, karena plus dia hasilnya minus seperti itu. Nah, terus kita masukkan ke rumus luas. Apa luas persegi panjang itu rumusnya? P dikali L. Nah, terus bentuknya berubah seperti ini. Kenapa kok bisa P-nya jadi 45 kurang L? Dari mana? Dari ini, dari keliling ini. Nah, terus apa yang dilakukan? Kita pakai perkalian distributif lagi. 45 kali L, 45 L. Min L dikali L, hasilnya min L kuadrat sama dengan 450. Nah, terus yang di sebelah kiri ini 45L sama negatif L pangkat 2 itu dipindahkan ke 450-nya. Nah, karena min dia berubah jadi plus, kemudian yang 45-nya karena plus dia berubah jadi min. Nah, kenapa kok bisa yang 450-nya ini jadi plus atau tetap plus? Ya karena dia nggak berpindah. Nah, ini sama dengannya cuma digeser aja. Seperti itu ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Kita menentukan akar-akarnya. Dengan cara apa? Bebas, boleh pemfaktoran,
boleh melengkapkan kuadrat sempurna, boleh juga rumus kuadratik. Nah, kalau di sini saya menentukan akar-akarnya dengan cara rumus ABC atau rumus kuadratik. Jadi ditentukan ABC-nya dulu. Terlihat A-nya itu 1, B-nya itu min 45, C-nya adalah 450. Nah, kita pakai rumus yang mana? Yang X1,2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Jadi kita menentukan D-nya terlebih dahulu. Nah, kita inputkan angka-angkanya aja. Min 45 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 450. Nah, untuk min 45 pangkat 2 hasilnya adalah 2025. Kemudian 4 dikali 1 kali 450 hasilnya adalah 1800. Dikurangkan hasilnya adalah 225. Oke, kemudian, nah ini rumusnya yang saya sebutkan tadi, rumus kuadratik. Nah, kita inputkan angkanya di sini. Karena B-nya itu adalah minus 45, jadinya min 45 plus minus akar 225. Terus per 2 kali 1. Nah, ini min berdekatan dengan min, tandanya dirubah atau digabung. Jadi plus karena sama ya. Kemudian akar 225 itu 15. 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, terus kita tentukan akar-akarnya. Yang pertama akar 1 atau akar ke-1-nya. Berarti kita pakai yang plus. 45 tambah 15 dibagi 2. Berarti 45 tambah 15 hasilnya 60, bagi 2 hasilnya 30. Terus akar 2 atau akar yang kedua, ini kita pakai minusnya. 45 kurangi 15 per 2. 45 kurangi 15 hasilnya 30, dibagi 2 hasilnya 15. Nah, dari sini kita peroleh kalau panjang dan lebarnya adalah 30 meter dan 15 meter. Oh ya, untuk soal cerita seperti ini, akar-akar yang dipilih adalah yang plus ya anak-anak sekalian. Kalau misal kebetulan nanti ada salah satunya yang negatif, berarti dipilih yang positif aja. Seperti itu. Oke, itu aja ya anak-anak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu lagi dan semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.